Assalamualaikum wahai sobat jagat, dimanapun Anda berada, semoga Anda semuanya sehat, dilimpahkan rezekinya amin. Hukum berburu dalam Islam dan dalilnya. Dalam bahasa Arab, berburu dikenal dengan nama as-sayd dengan bentuk masdar sada yang berarti menangkap atau mengambil sehingga dalam arti menangkap binatang liar bukan untuk diperjualbelikan. Para ulama fikih sepakat dalam berpendapat jika dasar hukum Islam berburu adalah mubah atau diperbolehkan untuk dilakukan. Akan tetapi hukumnya akan berubah menjadi haram jika dilakukan saat ibadah haji atau umrah seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 2 di mana seseorang yang sudah menunaikan ibadah haji atau umrah diperbolehkan untuk berburu. Tidak seorang pun yang membunuh burung pipit, dan yang lebih kecil dari itu, tidak menurut haknya, melainkan akan ditanyakan Allah kelak di hari kiamat. Rasulullah SAW kemudian ditanya, apa hak burung itu, ya Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu dia disembelih, kemudian dimakan, tidak diputus kepalanya kemudian dibuang begitu saja. Riwayat Nasai dan Hakim. Rincian ulama mazhab tentang hukum berburu. Ulama mazhab merinci perihal hukum berburu menurut motivasi orang yang melakukan berburu tersebut. Berburu hukumnya adalah mubah apabila daging buruan bisa dipakai untuk dikonsumsi dan hukumnya sunnah apabila dipakai untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan hukumnya menjadi wajib jika dipakai untuk kelangsungan hidup dalam keadaan darurat namun akan berubah menjadi makruh jika hanya dilakukan untuk senang-senang atau main-main dan haram jika berburu yang dilakukan hanya untuk menyiksa atau menganiaya binatang buruan tersebut. Hukum berburu dengan anjing. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat jika hasil buruan yang sempat tergigit oleh anjing maka hukumnya adalah menjadi makanan haram dan harus dibersihkan sebanyak 7 kali dan 1 di antaranya dibersihkan memakai air yang sudah dicampur dengan tanah sehingga hewan buruan tersebut sudah halal atau suci. Sementara ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hanbali mengatakan jika bekas gigitan anjing hukumnya adalah halal dan tidak wajib untuk dibersihkan sehingga secara garis besar, hewan buruan tersebut merupakan hewan halal menurut Islam untuk dikonsumsi namun dengan syarat jika hewan berburu sudah terlatih. Hukum halal menjadi khilaful aula dari pendapat Al-Hanafiyah, hukum berburu akan berubah dari halal jadi khilaful aula atau bertentangan dengan yang utama bisa terjadi di saat berburu dilakukan pada malam hari. Akan tetapi, pendapat ini tidak sama dengan mazhab Al-Hanabilah dalam kitab Al-Mughni jika tidak masalah berburu pada malam hari. Hukum halal menjadi makruh. Hukum berburu yang tadinya halal juga bisa berubah menjadi makruh apabila tujuan berburu yang dilakukan hanya untuk bersenang-senang dan menjadi perbuatan yang sia-sia dan bukan untuk dikonsumsi atau karena kebutuhan. Ini diambil berdasarkan hadits riwayat Al-Imam Muslim, janganlah membunuh hewan yang punya ruh. Hr. Muslim, barang siapa membunuh seekor burung pipit dengan maksud bermain-main, maka nanti di hari kiamat burung tersebut akan mengadu kepada Allah. Ia berkata, ya Tuhanku, si Anu telah membunuh aku dengan bermain-main, tetapi tidak membunuh aku untuk diambil manfaat. Riwayat Nasai dan Ibnu Hibban, hukum halal menjadi haram. Para ulama juga mengatakan hukum asal dari berburu adalah halal pada beberapa kondisi, akan tetapi bisa berubah menjadi haram seperti berburu saat berihram. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan memang sudah mencakup dari segala segi. Dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan jika haram berburu apabila dilakukan oleh orang yang sedang berihram. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu berburu dalam keadaan berihram. Berburu hewan di tanah haram. Hewan yang hidupnya di tanah haram atau disebut dengan harami juga merupakan hewan yang dilarang untuk diburu. Tidakkah mereka melihat bahwa kami telah menjadikannya hewan yang aman? Qs. Al-Maidah 96. Berburu hewan kepunyaan orang lain. Berburu hewan yang merupakan kepunyaan orang lain hukumnya diharamkan sebab ada pemilik hewan tersebut dan tentunya tidak ingin hewan miliknya diburu dan dibunuh. Dalam hal ini,
Hewan yang dimaksud bukanlah jenis hewan liar namun hewan yang sudah ada pemiliknya. Berburu hewan dilindungi saat ini, banyak perburuan liar dengan jumlah yang semakin bertambah khususnya pada jenis hewan yang sudah hampir punah. Oleh karena itu, banyak pemerintahan dunia yang melarang perburuan jenis hewan tertentu dan bahkan dibentuk program nasional serta internasional yang berfungsi untuk menjaga beberapa hewan tersebut dari kepunahan. Oleh karena itu, meskipun larangan bukanlah berasal dari pemerintahan Islam akan tetapi tetap harus diperhatikan umat Muslim karena umat Muslim juga memiliki kewajiban untuk melestarikan alam dan menjaga keseimbangan biota sehingga berburu hewan liar yang sudah dilindungi hukumnya berubah menjadi binatang haram dalam Islam yang diharamkan untuk diburu. Hukum halal menjadi wajib berburu juga bisa berubah bentuk dari halal menjadi wajib apabila beberapa hewan buruan tersebut dianggap menjadi pengganggu kehidupan manusia atau bisa mengancam jiwa manusia. Berburu yang dilakukan ini bukanlah bertujuan untuk dikonsumsi namun untuk keamanan dan juga keselamatan. Sebagai contoh, hewan liar atau buas yang masuk ke wilayah pemukiman dan bisa membahayakan jiwa manusia dan bisa menimbulkan ancaman serius maka diperbolehkan untuk diburu. Demikian penjelasan terkait bagaimana hukum berburu dalam Islam dan dalilnya dalam Al-Quran dan Hadits.